Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alih. Kembali lagi dalam episode Memupuk Iman di bulan Ramadan. Berbicara tentang hidayah Allah. Hidayah Allah itu sangat berharga. Hidayah Allah itu sangat mahal sekali. Ini dipertegas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memerintahkan kepada kita untuk senantiasa meminta petunjuk dari Allah, meminta bimbingan dari Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ihdinas siratal mustaqim. Ini artinya Allah meminta, Allah menyuruh agar kita meminta petunjuk, meminta bimbingan, meminta hidayah kepada Allah agar kita lurus, taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidayah bukan berarti ditunggu, tapi justru apa? Harus dijemput. Kita harus lari kalau bisa. Kita minta, kita kejar, kita jemput hidayah Allah. Maka ada satu pemahaman yang sangat keliru sekali. Nanti saja saya akan berbuat baik kalau sudah mendapatkan hidayah. Nanti saja saya akan pakai jilbab kalau sudah pakai sudah punya anak mungkin, sudah menikah mungkin. Nanti saya akan rajin sholat berjamaah kalau saya sudah tua. Nanti saya akan hadir di majelis ilmu kalau saya sudah mendapatkan hidayah. Ini yang harus dibenari, ini harus dikoreksi. Yang betul adalah bagaimana anjuran Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin. Surah Al-Ankabut ayat 69. Dari sini kita mengetahui bagaimana Allah akan memberikan hidayah. Allah akan memberikan bimbingan kepada orang-orang yang bersungguh-sungguh berjihad, berjuang di jalan Allah. Maka janji Allah apa? Lanahdiyannahum subulana. Dia akan memberikan hidayah, bimbingan, akan pertolongan, maunah, sehingga dia akan terus istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir, wa innallaha ma'al muhsinin. Sesungguhnya Allah akan membersamai orang-orang yang berbuat kebaikan. Sekarang, bagaimana cara untuk menjemput hidayah Allah? Yaitu dengan meningkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah. Salah satunya adalah dengan cara apa? Hadir di majelis ilmu. Karena apa? Iman kita kadang naik, kadang turun. Ini harus dicas. Hati kita harus diobati, harus dipupuk, harus disiram dengan nilai-nilai kebaikan. Sehingga dengan ilmu, kualitas ibadah kita akan bertambah di sisi Allah. Yang kedua apa? Menjaga kualitas sholat kita. Sholat kita, amal ibadah, induk utama semua amal kebaikan. Ketika sholat kita dijaga baik di mata Allah, maka amal-amal kebaikan akan ikut baik. Kenapa? Karena sholat bisa menjaga perbuatan keji, bisa menjaga, dia akan menjadi perisai untuk berbuat kejahatan. Dia akan menjadi alarm terbaik buat badan kita, buat hati kita, buat jiwa kita. Itu kualitas sholat kita harus dijaga di sisi Allah. Yang kemarin masih menunda, yang kemarin masih lalai, ingat nanti ketika datang panggilan Allah, kita bersegera menuju Allah, hadir di saf pertama. Berikutnya adalah yang ketiga, yaitu memperbanyak tilawah Al-Quran. Dengan tilawah, dengan membaca, dengan memahami, berarti kita terus mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap huruf Al-Quran mengandung maghfirah Allah. Setiap huruf Al-Quran mengandung rahmat Allah. Setiap huruf Al-Quran mengandung pahala. Satu kebaikan
Tapi bukan hanya bernilai satu kebaikan. Satu Allah lipatkan menjadi 10 kebaikan. Hebatnya Al-Quran. Maka berbahagialah orang yang belajar Al-Quran, kemudian ia mengamalkan kepada orang lain, maka dia akan menjadi sosok terbaik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara yang berikutnya adalah yaitu dengan menjaga silaturahim, menjenguk orang sakit. Kita doa di sana. Di sana waktu mustajab, saling mendoakan. Silaturahim berikutnya apa? Kalau tadi kepada orang yang hidup, kita pun harus bersilaturahim kepada orang yang sudah meninggal dunia. Artinya apa? Berziarah kubur. Di sana kita akan mendoakan. Kemudian kita pun akan menghisap diri kita, introspeksi, muhasabah. Kita akan tahu bahwasanya kelak kita akan meninggal dunia seperti mereka. Lalu bekal apa yang kita siapkan untuk Allah? Ini yang harus kita perkuat. Dan yang terakhir adalah doa. Doa, mendoakan dan minta didoakan. Artinya apa? Kita mohon terus, jangan putus minta hidayah kepada Allah. Ya Allah, bimbing kami, berikan hidayah kepada kami. Itu yang terbaik kita mohon untuk diri kita, untuk istri kita, anak-anak kita. Lalu kita mendoakan orang lain, guru kita, orang-orang soleh, teman, kerabat, siapa itu kita doakan. Dan jangan lupa minta didoakan. Minta doa kepada orang soleh, kepada orang tua, kepada para penghafal Al-Quran, kepada anak-anak yatim. Kita nggak tahu doa dari mana yang akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini, maka menjemput hidayah itu sangat pasti. Kita harus datang menuju Allah dengan sebaik-baiknya, sehingga hati kita akan tenang, hati kita akan tentram. Kemudian kualitas hidup kita senantiasa dijaga, dibimbing, dibersamai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.